Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari. Saya dari program studi D3 Farmasi Universitas Pekalongan. Jadi pada video ini saya akan mengulas tentang salah satu materi pada praktikum kimia farmasi 2, yaitu penentuan angka asam minyak atau lemak. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan kualitas minyak atau lemak ditinjau dari harga asamnya. Sebelumnya, harga asam atau angka asam merupakan banyaknya asam yang dapat dinetralkan dengan basa. Pada percobaan ini, metode yang digunakan adalah titrasi alkalimetri, di mana titrasi ini merupakan titrasi asam lemah dengan basa kuat dengan titik ekivalennya yaitu lebih dari 7, sehingga menghasilkan garam yang akan terhidrolisis. Oh iya, jadi titik ekivalen adalah titik di mana terjadinya kesetaraan reaksi secara stoikiometri antara zat yang dianalisis dan larutan standar. Prinsip reaksi percobaan ini adalah asam lemak bebas dalam sampel dilarutkan dalam alkohol, baru kemudian dititrasi menggunakan larutan standar NaOH dengan konsentrasi 0,05 m. Adapun reaksi kimianya dapat dilihat sebagai berikut, di mana RCOH merupakan asam lemak bebas yang direaksikan dengan NaOH, di mana merupakan basa kuat, sehingga dari reaksi tersebut menghasilkan RCONA atau sabun plus H2O atau air. Untuk sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah minyak goreng curah yang beredar di pasaran. Digunakannya sampel ini karena untuk mengetahui kualitas dari minyak goreng curah yang ada di pasaran, serta untuk memastikan bahwa angka asam pada minyak goreng curah tersebut sesuai dengan SNI nomor 01/3741 tahun 2002. Kemudian alasan penggunaan metode titrasi alkalimetri ini yaitu karena asam lemak termasuk golongan sekalang asam lemah, dan asam lemah dapat direaksikan dengan basa membentuk garam, baik garam natrium maupun garam natri kalium. Dalam reaksi kimianya yaitu RCONA plus H2O yang diperoleh dari reaksi antara RCOH dan NaOH. Seperti yang kita ketahui bahwa titrasi alkalimetri ini dilakukan pada asam lemah yang direaksikan dengan basa kuat. Oleh sebab itu asam lemak ini dititrasikan menggunakan titrasi alkalimetri. Alkalimetri juga merupakan salah satu metode titrasi asam basa yang sering digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Metode ini merupakan metode penetralan asam basa. Kemudian untuk NaOH merupakan basa yang paling sering atau paling lazim digunakan. Untuk penentuan titik akhir titrasi alkalimetri adalah dengan adanya perubahan warna oleh bantuan indikator PP. Indikator PP dipilih karena memiliki rentang pH 8 sampai 9,6, juga karena biasanya basa yang digunakan sebagai larutan standarnya dan asam adalah larutan yang dititrasi. Jadi, ketika larutan yang dititrasi masih bersifat asam atau netral, dia tidak akan berubah warna, dan ketika larutan sudah mencapai titik akhir titrasi atau sudah memasuki basa, akan memberikan warna mulai dari warna merah muda. Kemudian untuk prosedur yang dilakukan untuk percobaan ini, yang pertama kita harus menghitung jumlah penimbangan bahan serta menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian untuk membuat larutan baku sekunder yaitu NaOH dengan konsentrasi 0,05 m sebanyak 250 ml, yang mana berdasarkan perhitungan NaOH yang dibutuhkan adalah 0,50 gram. Kemudian karena NaOH mudah larut dalam air, oleh sebab itu larut yang digunakan adalah aqueous gas. Adapun penggunaan NaOH untuk baku sekunder ini karena NaOH merupakan basa kuat yang lazim digunakan pada titrasi alkalimetri. Selanjutnya, membuat larutan indikator PP 1% sebanyak 100 ml yang dilarutkan dengan etanol 70%. Karena phenolphthalein sedikit larut dalam air dan biasanya dilarutkan dalam alkohol untuk digunakan sebagai percobaan. Senyawa ini bersifat asam lemah yang dapat membebaskan ion H+ dalam larutan. Molekul phenolphthalein tidak berwarna, namun ion phenolphthalein berwarna merah muda.
Jika basa ditambahkan ke fenoksalain, maka keseimbangan molekul dan ion akan bergeser ke arah kanan, menyebabkan ionisasi lebih banyak karena pembebasan ion H+. Oleh sebab itu, pada percobaan ini dipilihlah indikator PP. Kemudian pembuatan larutan baku primer yaitu asam oksalat dengan konsentrasi 0,05 N. Karena asam oksalat mudah larut dalam air, maka asam oksalat ini dilarutkan dengan aqueous. Mengapa menggunakan asam oksalat sebagai baku primer? Jadi, untuk menstandarisasi NaOH digunakan asam oksalat sebagai sifat karena larutan asam oksalat merupakan larutan primer yang konsentrasinya diketahui secara pasti dan tidak higroskopis. Pada percobaan ini juga dilakukan pengenceran etanol 95%. Penggunaan etanol ini berfungsi untuk melarutkan sampel pada saat direflux. Selanjutnya dilakukan pembakuan larutan baku primer asam oksalat menggunakan NaOH dengan indikator PP 1%, hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah keunguan yang menandakan telah dicapainya titik ekivalen. Kemudian kita siapkan sampel minyak goreng curah yang akan digunakan. Adapun penyiapan sampel ini dengan menggunakan metode reflux. Sebelumnya, metode reflux merupakan metode ekstraksi secara panas atau membutuhkan pemanasan pada prosesnya. Secara umum, pengertian reflux sendiri adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik tingginya selama waktu tertentu dan jumlah pelarutnya yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Prinsip metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan dingin dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya menguap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Untuk melakukan metode reflux pada sampel ini, mula-mula kita timbang 20 gram sampel, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu ditambahkan 50 ml etanol 95%. Penambahan etanol ini berfungsi untuk melarutkan minyak atau lemak dalam sampel agar bisa bereaksi dengan basa alkali. Kemudian tutup dengan kondensor, lalu dipanaskan sampai mendidih selama 10 menit. Fungsi pemanasan atau reflux ini pada sampel yaitu agar minyak larut seluruhnya dalam etanol dan juga agar reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian lakukan titrasi sampel minyak goreng curah yang telah direflux dengan NaOH dan bantuan indikator PP 1% hingga terjadi perubahan warna menjadi merah keunguan. Titrasi ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dari hasil percobaan ini dapat dilakukan perhitungan di mana diketahui dari hasil pembakuan baku primer diperoleh konsentrasi asam oksalat yaitu 0,94660 N. Kemudian hasil pembakuan baku sekunder diketahui konsentrasi sesungguhnya NaOH adalah 0,430 N. Dan dari hasil titrasi sampel diketahui angka asam pada sampel adalah 0,2394 mg NaOH per gram. Kemudian untuk persen asam lemak bebas atau ALB adalah 0,02394%. Hingga dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa angka asam pada sampel minyak goreng curah di pasaran yaitu 0,2394 mg NaOH per gram yaitu kurang dari 0,60 mg NaOH per gram menurut SNI. Sedangkan kadar asam lemak bebas atau ALB pada sampel adalah 0,0294% atau yaitu kurang dari 0,30% menurut SNI. Jadi, minyak goreng curah yang menjadi sampel memiliki kualitas yang baik karena angka asam dan ALB kurang dari angka asam dan ALB pada SNI. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.